Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para peserta SSP. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Syamfadil selaku PJ dari SSP dan sekaligus menjadi moderator di episode kedua kali ini. Mungkin ada yang bertanya apa itu SSP. Jadi SSP ini adalah program besutan dari ISES atau lebih tepatnya oleh Divisi Science and Development. SSP berperan sebagai wadah diskusi ilmiah bagi seluruh kalangan yang tertarik akan isu-isu evolusi di Indonesia. Dan di setiap episodenya akan diisi oleh narasumber yang tentunya expert di bidangnya. SSP akan dilaksanakan dalam dua bentuk, presentasi ataupun dalam bentuk jurnal club. Hari ini, SSP seri 1 dengan tema Pattern and Process of Evolution in Indonesia dan episode kedua kali ini memiliki skema presentasi yang berjudul The Enigmatic Diversity of Phyllostetid Fishes Telestoy Atherinomorpha Tiny in size, yet revealing a evolutionary perplexing array of ultra-complex male genitalia. Cukup panjang dan tentunya sangat menarik untuk kita bahas pada malam ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang cukup seru bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Siapakah beliau dan hal apa yang akan dibagikan serta didiskusikan? Mari kita berkenalan dengan narasumber kita yaitu Bang Daniel Nathanael Lumban Tombing, PhD. Seorang ichtyologis yang berafiliasi dengan Species Obscura. Beliau mengenyam pendidikan PhD-nya di Department of Biological Science the George Washington University, Washington DC, USA. Selain itu, beliau berkesempatan untuk melanjutkan jenjang postdoktoral di Florida Museum of Natural History and National Museum of Natural History Smithsonian Institution. Fokus penelitian beliau adalah pada biosistematika, filogenetik, dan filogeografi dari ikan-ikan air tawar di Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah hadir kepada Bang Daniel. Halo, apa kabar Bang Daniel? Kabar baik, Hisham. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, akan saya serahkan langsung kepada Bang Daniel untuk bisa memulai sesi SSP-nya. Langsung ya, aku mulai. Aku coba share dulu. Bisa kelihatan screen-nya? Siap, sudah terlihat Bang. Suaraku jelas ya? Siap, John. Jelas suaranya. Oke, sip, sip. Oke, selamat malam semua yang ada di Indonesia. Buat yang apa namanya ada di luar negeri, mungkin kalau misalnya masih pagi dan siang, selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memaparkan hasil penelitian dan paper saya, juga kasih informasi terkini tentang tax of interest yang saya sedang kerjakan. Uh, tapi sebelumnya saya mohon maaf juga karena seharusnya presentasi ini dilakukan tanggal 16 Agustus, cuma karena berhubung saya kurang sehat jadi mesti ditunda sampai hari ini. Oke, jadi judul dari presentasi ini lumayan bombastis mungkin buat teman-teman sekalian, tapi pada dasarnya emang uh, ikan jenis ini, ikan Phyllostetid, dia itu sangat unik dan ternyata saya nggak nyangka, ibaratnya ketika kita mulai melakukan analisis molekuler, kita tuh ibaratnya kayak ngebuka Pandora box gitu. Instead of having like nice result, ini malah justru bikin pohon berantakan gitu. Setelah kita masukin phyllostetid fishes ke dalam analisis molekuler. Oke, langsung aja mungkin uh, untuk perkenalan apa sih Phallostetidae? Itu jadi satu famili ikan, ukurannya kecil dan bisa dilihat di foto ini itu apa jantan dewasa ya. Jadi itu ibu jari saya, kurang lebih itu standar length-nya 1 cm, 1,5 kurang, dan dia adalah jenis pelagic
artinya pelagic fishes tuh jadi ikan ini teradaptasi untuk hidup di permukaan, uh, apa istilahnya water column gitu. Jadi kalau kita misalnya dapat habitat yang bagus untuk ikan ini, kita akan menemukan dia di atas permukaan, tapi permukaan paling atas. Jadi dia termasuk ikan yang highly pelagic. Jarang dia turun ke bawah untuk cari makan. Umumnya dia cenderung di atas terus hovering gitu. Habitat ikan ini tuh di air tawar sama perairan payau. Jadi estuarine habitat itu biasanya transisi dari air tawar ke laut. Nah, jadi sering kali kita juga temukan ikan ini di muara-muara sungai. Ada beberapa jenis yang memang terspesialisasi di uh, untuk hidup di muara di wilayah perairan estuarine. Dan distribusinya itu family ini ada di Indo-West Pacific region. Berikut ini ada gambar petanya, jadi lebih jelas. Ada dua subfamily. Yang pertama itu Dentaterinae, itu mendiami wilayah yang lebih timur dari wilayah sebaran Phalosthetid. Dan yang kedua itu Phalosthetinae. Phalosthetinae ini yang paling diverse. Jadi subfamily yang sebagian besar keanekaragaman dari family ini terdapat di dalam subfamily ini. Nah, ini mendiami daerah Sundaland sampai ke Kepulauan Filipina, dan juga paling timur itu yang sudah di record itu di daerah Sulawesi bagian barat, tangan barat di wilayah Makassar. Itu ada satu jenis Phalosthetid fish yang endemik di situ juga. Nah, untuk subfamily Dentaterinae ini dia cuma hidup di perairan marine, perairan laut. Sementara kalau yang apa namanya, yang Phalosthetinae ini di air tawar sama di air laut. Jadi family Phalosthetinae diklasifikasikan ke dalam infraseries satu clade yang disebut dengan Aterinomorpha. Saya kasih contoh-contoh di sini, ada silver side, rainbow fish, terus ini half beak, ini Oryzias atau rice fishes, dan yang lumayan familiar buat teman-teman mungkin ini flying fishes. Ini masuk ke dalam satu clade besar ikan, ikan yang lumayan advance, yang selalu dalam analisis tuh recovered as a clade, as a monophyletic group, dan grup ini disebut dengan Aterinomorpha. Jadi ada yang hidup di laut, ada hidup di perairan payau, dan banyak juga yang benar-benar hidup di air tawar. Contohnya ya kayak ikan rainbow fish dari Papua ini. Umumnya kalau yang di air tawar itu warnanya bagus. Sementara kalau yang di laut dia cenderung silvery aja, jadi kayak perak-perakan aja. Ini saya kasih gambaran kasar tentang klasifikasi Aterinomorpha. Jadi ada 3 ordo besar dalam Aterinomorpha. Yang pertama Ateriniformes, kedua Cyprinodontiformes, dan ketiga itu Beloniformes. Ikan-ikan seperti flying fishes, rice fishes itu masuk ke Beloniformes. Sementara khusus untuk ikan Phalosthetid yang kita bahas sekarang ini masuk ke ordo Ateriniformes. Nah, jadi Phalosthetid lebih eksklusif lagi, dia masuk ke ordo Ateriniformes. Saya kasih contoh-contoh di sini, ada rainbow fishes dari Papua, terus ini ikan Telmaterina endemik di Malini Lakes di Sulawesi, dan sisanya ini beberapa ikan di perairan laut yang sebelah sini. Kalau yang ini jenis Pseudomugil, ini juga distribusinya di daerah Sahul, daerah Australia sama New Guinea. Dan yang paling atas itu ikan Phalosthetid, salah satu contoh yang saya kasih di sini.
studi terakhir yang mencoba merekonstruksi kekerabatan ikan falostetit yang bukan falostetit sih, lebih cenderung fokus ke lebih luas yaitu Ateriniformes yang mengikut sertakan Ateriniformes dalam samplingnya itu dilakukan Campanella beserta kolik di tahun 2015 menggunakan 7 marka nuklir dan 1 marka mitokondria. Jadi kalau berdasarkan hasil analisis molekuler ini, falostetit ternyata recovered as quite basal in the second clade, itu ada di sini. Ini pohonnya agak kurang jelas ya, jadi saya kasih yang lain. Bisa dilihat di sini falostetit-nya basal di clade yang kedua di Ateriniformes. Cuma masalahnya bisa kita lihat supportnya lumayan rendah, cuma 64. Dan satu lagi informasi yang perlu dikasih tahu di sini, ini apa peta yang mencoba memplot jenis habitat. Jadi ada yang ikan-ikan yang freshwater yang di air tawar dan ada kelompok ikan yang murni di laut. Sementara kalau falostetit masuk ke yang freshwater. Jadi bisa dilihat ternyata habitat itu bukan sesuatu yang shared. Jadi dari pola distribusi seperti ini ada beberapa jenis ikan yang pindah-pindah gitu habitat dari laut ke air tawar atau sebaliknya. Jadi dalam famili Phallostetit ada 5 marga. Pertama Denaterina, kedua Gulaphallus, 3 Neostetus, keempat Phallostetus, dan terakhir itu Phenacostetus. Ini gambaran secara garis besar kelima marga itu. Nanti kita akan balik lagi kemari untuk lebih detail. Kalau pengen tahu lebih lanjut klasifikasinya kayak apa, jadi ini tabel yang kita taruh di paper kita yang terakhir. Jadi famili Phallostetit itu bukan famili yang besar ya, cuma ada totalnya 25 spesies. Itu kecil kalau dalam hal keanekaragaman. Dan kelima itu masuk ke dalam 5 marga yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, lebih inklusif lagi ada 2 subfamily, yaitu Denaterinae dan Phallostettinae. Subfamily pertama Denaterina terdiri dari cuma 1 spesies, jadi ini monotipik, subfamily yang monotipik dan juga genus marga yang juga monotipik. Anggotanya itu Denaterina mercerai. Ini satu-satunya Phallostetit yang benar-benar Phallostettinae yang membuat kelompok Phallostettinae unik itu sebenarnya di sini. Kenapa? Karena subfamily Phallostettinae ini didiagnosis dengan satu karakter kompleks yang sangat unik, yaitu genitalia jantannya ada tepat di bawah kepala, dan itu tersusun dari lebih dari selusin tulang-tulang. Nanti kita akan lihat tulangnya apa aja. Nah, marga pertama dari Phallostettinae itu Gulaphallus. Ini marga paling besar dari segi ukuran. Bisa dilihat di sini standar lainnya bisa mencapai 4 cm. Marga ini endemik di Kepulauan Filipina. Tapi sayangnya very poorly sampled. Jadi sampel yang ada di museum itu sampel yang udah tua. Bisa dilihat dari kondisinya udah nggak terlalu bagus ya. Dan sampai sekarang kayaknya belum ada lagi koleksi terbaru yang recording new material for Gulaphallus.
Marga kedua dari Phalostetine itu Neostratus. Ini marga paling diverse ya, the most diverse among the other genera karena terdapat 12 spesies. Dari segi ukuran dia moderate, jadi paling besar bisa sampai 3 cm, tapi masih kalah sama Gulaphallus. Dan bisa dilihat di sini genitalia jantannya udah kelihatan kompleks gitu. Dan ini apa gambar CT scan menunjuk perbedaan warna menunjukkan tulang-tulang yang berbeda. Terus marga yang ketiga Phalostet ini adalah Phalostetus, tipe dari genus tipe dari famili Phalostetidae. Bisa terlihat di sini besarnya ukuran dari genitalia jantan dan lumayan terlihat kayak clamp gitu, kayak kalau kita ngeliat dapet ikan ini gitu di alam itu kayak ikan kena kena parasit gitu, karena kelihatan kayak ada parasit nempel padahal sih bukan, itu sebenarnya genitalia dari jantan. Sementara untuk betina ya nggak punya gitu, tapi sama kayak jantan urogenital openingnya itu di tepat di bawah kepala juga. Jadi ikan Phalostetidae ini unik karena saluran pencernaannya kayak bikin U-turn gitu. Instead of venting on the back of the body, dia malah justru anusnya tuh di depan. Jadi kayak ada U-turn gitu untuk saluran pencernaannya sama urogenital openingnya. Nah, untuk marga terakhir itu Phenacostetus. Ini marga yang paling saya paham gitu untuk dari yang lain. Karena kenapa ya, itu paper terakhir kita mencoba untuk mendeskripsi spesies baru dari Phenacostetus, yaitu Phenacostetus sikat. Ini tahun lalu, ini yang difoto, ya itu ternyata waktu saya koleksi saya nggak tahu, saya benar-benar buta tentang ikan ini, tapi akhirnya ternyata itu jenis baru itu. Nah, ikan ini adalah perpanjangan dari proyek yang kami lakukan di tahun 2007. Jadi tahun 2007 Juli Agustusnya kami melakukan ekspedisi untuk mengkoleksi keanekaragaman ikan-ikan di daerah Meratus, Kalimantan Selatan, yang mencakup juga Das Barito dan juga beberapa sungai-sungai pendek yang mengalir di pesisir timur dari Kalimantan Selatan. Totalnya ada 32 lokalitas. Beberapa tipe habitat air tawar kami koleksi selama ekspedisi itu, sama kurang lebih 3 minggu sampai ke upstream dari Sungai Barito. Ini Sungai Kusan, salah satu sungai terbesar yang draining to the east coast of Kalimantan Selatan. Ini contoh-contoh ikan yang bukan Phalostetidae, yang merupakan bukan Atrinomorpha, tapi ini tipikal jenis-jenis ikan yang mendiami wilayah Sundaland. Ini masuk ke kelompok Osteolophyson. Contohnya ya, ini ada catfish, jenis minnow, ini rasbora, dan ini jenis loach. Yang sebelah kanan ini PR juga buat saya karena kemungkinan besar undescribed. Kalau sebelah kiri kemungkinan udah terdeskripsi. Nah, untuk ikan Phenacostetus sikat, kita koleksi di stasiun pertama itu TGK-01. Ini fotonya, foto habitatnya. Sungai yang pendek, dan kita koleksi itu udah kira-kira mungkin beberapa kilo lagi udah sampai ke muara gitu. Tapi ternyata ya ini kok kondisinya seperti ini, masih benar-benar tawar gitu, air tawar. Nggak terlalu besar sungainya, dan waktu kita koleksi saya juga nggak nyangka ternyata ini jenis baru gitu.
karena saya benar-benar nggak tahu kelompok jenis ikan ini. Ini koleksinya dilakukan tahun 2007 tuh hampir lebih dari 10 tahun yang lalu dan hampir 2 dekade yang lalu malah. Ini contoh apa X-ray, awal-awal kita coba X-ray tapi ternyata nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelas menunjukkan apa anatomi penulangan dari ikan ini. Ini setelah kita coba apa gambar dari lateral view-nya, bisa dilihat yang atas itu jantan dengan genital yang kompleks, yang bawah itu betina. Jadi betina bisa dilihat nggak punya sirip pelvic. Sementara kalau jantan yang diduga sekarang itu hipotesisnya kenapa bisa kompleks genitalianya karena ini modifikasi dari beberapa tulang yang tadinya menyusun sirip pelvic. Jadi untuk apa membuktikan kalau mereka apa yang kita koleksi itu jenis baru, kita perlu kasih apa kita perlu melakukan komparasi membandingkan dengan spesies-spesies yang ada. Yang paling dekat itu kita perkirakan jenisnya itu Phenacostetus smithi. Tapi perbedaannya bisa kita lihat langsung. Paling beda itu bentuk dari seminal papilanya. Kalau yang di sini dia nggak terlalu. Kenapa dinamain sikat? Karena bentuk dari seminal papilanya lebih menyerupai ke apa sikat gitu. Sementara kalau di Smithy, Phenacostetus smithi dia lebih kayak ruffled aja gitu. Nggak 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 terlalu kayak sikat. Ini apa zoom in ke bagian seminal papilanya, moga-moga bisa setuju ya kalau pantas dikasih nama sikat karena ya gitu kelihatan kayak sikat. Sementara kalau ini cenderung kayak apa namanya, nggak tahu, kalau di Amerika ada jenis namanya jamur moral, ya ini kayak kayak jamur aja gitu. Eh, Selama penelitian kita juga melakukan CT scan, micro CT scan scanning untuk melihat lebih detail lagi struktur penulangan dari genitalia jantannya. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada lebih dari selusin tulang yang menyusun genitalia jantan dengan namanya masing-masing. Masalahnya ini sampai sekarang kita nggak tahu homologi dari masing-masing elemen genitalia ini. Tapi ya diperkirakan karena posisinya dekat dengan pelvic fin dan pelvic finnya ternyata sudah hilang, ya kita menduga ada beberapa elemen yang tadinya menyusun sirip pelvic berevolusi menjadi elemen-elemen yang mendukung genitalia jantan ini. Cuma untuk bisa membuktikan yang ini asal dari yang itu, ya kita butuh kayak apa sih tahap-tahap. Biasanya untuk menentukan itu kita butuh ontogenetic series dari spesies ini, dari jantannya. Jadi kita bisa tahu yang ini berkembang dari mana gitu, developnya dari struktur yang sebelah mana. Dan kita juga nggak tahu pasti apa ada struktur baru, struktur tulang baru yang berevolusi benar-benar apa from scratch gitu. Jadi ya itu tantangan secara morfologi, kita nggak tahu homologi dari masing-masing elemen ini. Ibaratnya menarik karena pelvic itu kan kalau di vertebrata tetrapoda akhirnya jadi kaki ya. Apalagi kalau di manusia itu jadi kaki. Sementara kalau di ikan ini pelvic finnya bukan jadi kaki tapi malah jadi karakter yang mendukung uh, genitalia jantan gitu. Ibaratnya apa kaki kaki kita jadi penis gitu. Nah, ini struktur dari kompleksitas dari struktur penulangan ini juga bisa bisa menceritakan kalau masing-masing elemen ini punya fungsi yang berbeda juga gitu. Dan ini menjelaskan ternyata mereka kawin juga
lumayan kompleks karena ada beberapa bagian yang bisa digerakkan, yang mesti digerakkan demi terjadinya fertilisasi internal di betina. Ya, apa yang perlu digarisbawahi yaitu mereka melakukan fertilisasi internal. Jadi bagian penisnya ini masuk ke urogenital openingnya dari betina. Ini nggak sama dengan ikan pada umumnya yang biasanya melakukan fertilisasi secara eksternal. Ini dibedakan struktur penulangan di sikat dibedakan dengan struktur penulangan di spesies. Yang pertama yang tadi diagnosis paling gampang bentuk seminal papilanya. Kalau di sini lebih ke bawah apa namanya struktur papilanya itu nggak terlalu istilahnya enhance dibanding dengan yang ada di sikat. Terus lalu apa namanya posisinya juga beda karena untuk disikat opening apa genital openingnya itu di sebelah kanan, sementara kalau yang di Smithy itu sebelah kiri. Dan bagaimana apa susunan dari bagian ventral dari bagian bagian belakang bagian posterior dari genitalnya juga beda dan di kedua spesies ini. Balik lagi ke gambar yang ngasih lihat 5 marga. Untuk Dentaterina kenapa dia jadi subfamily sendiri karena jantannya belum punya karakter yang kompleks. Jadi bisa dilihat di sini dia masih punya pelvic fin dan nggak punya genitalia jantan yang kompleks di 4 marga lainnya. Terus mungkin secara garis besar untuk membedainnya bisa kelihatan bagaimana genitalia itu posisinya relatif terhadap apa badan paling anterior. Terus gimana orientasi dari genitalia itu gitu. Saya coba apa bandingin dua marga. Ini dua marga yang paling mirip ya satu sama lain, Phenacostetus sama Phalostetus. Tapi tetap aja kelihatan kalau sekilas mungkin agak susah gitu ngeliat bedanya, tapi pastinya untuk di Phenacostetus orientasi dari genitalianya cenderung lebih horizontal ya. Sementara kalau di Phalostetus dia tilted ventrally, jadi agak ke bawah, dia condong ke bawah gitu. Dan membesar ke arah ventral. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan kemampuan dia untuk bergerak gitu. Jadi bagian paling ventral ini bisa digerakkan. Terus ini bagian yang namanya tinectinium. Yang anehnya kalau di Phalostetus dia punya gerigi, sementara kalau di Phenacostetus dia mulus aja gitu. Mungkin kalau lihat sistem penulangannya akan lebih jelas ya bedanya kayak apa gitu. Dari sini aja kelihatan dua marga nunjukin dua kompleksitas penyusunan penulangan. Ya kebayang lebih dari selusin tulang yang masing-masing apa tersusun secara variatif gitu. Agak ribet juga untuk bisa gimana ya untuk mendeskripsikannya gitu. Tapi intinya sih tantangan kedepannya yaitu mencoba untuk membandingkan satu sama lain apa misalnya toxetinium yang di Phalostetus apa itu homologis dengan toxetinium di marga Phenacostetus dan juga berlaku untuk elemen penyusun lainnya gitu. Yang beda sendiri itu dari keempat marga Phalostetus ini itu Neostetus. Kenapa beda bisa dilihat di sini. Lagi-lagi sampai sekarang belum ada apa CT scan untuk marga Neostetus. Jadi ini
gambar the best image that we can use to compare. Beda paling nyata itu ada kalau di Phenacostetus ada toxetinium ya, organ itu kayak kait yang ada di depan. Tapi kalau di Neostetus itu nggak ada. Dan untuk elemen yang namanya tinectinium, kalau di Phenacostetus cuma ada satu. Sementara kalau di Neostetus itu ada dua. Ini yang pertama, dan yang warna hitam ini yang tinectinium yang kedua. Terus posisi relatif elemen-elemen lainnya terhadap yang lain juga beda. Ini yang bikin apa ketika bandingin Phenacostetus dengan Neostetus bikin pusing gitu karena bikin kita makin bertanya-tanya gitu. Ini sebenarnya apa second and first tinectinium itu asalnya dari mana gitu. Kita nggak tahu kan. Bahkan yang untuk kasus Phenacostetus Phalostetus saja kita belum tahu itu tinectiniumnya itu yang satu doang ini berevolusi dari elemen apa gitu. Nah, jadi di tahun 2007 itu waktu kita koleksi secara eh, menyeluruh area Meratus, kita juga dapat Phenacostetus di daerah di sungai yang lebih di utara itu di Sungai Sampanahan di kita kasih kode TGK 18. Ya dulunya sih kita pikir sama aja gitu spesiesnya, tapi ternyata setelah kita lakukan analisis molekuler jauh beda. Yang Phenacostetus sikat bisa dilihat ini kita cuma punya satu sampel, jadi sayang banget dan sampelnya itu betina. Jadi kita cuma bisa kasih nama Phenacostetus satu. Kalau seandainya ada jantan mungkin enak gitu. Itu bisa jadi another species to describe gitu. Cuma ya kita iris for iris yang kita punya ya cuma satu ini. Tapi ya lumayan gitu karena kita bisa dapat sampel genetiknya. Ini jadi pohon yang kita coba rekonstruksi menggunakan barcoding marker CO1 sequences dari mitokondria. Kita coba compiling beberapa sequences dari heteroniform fishes. Ada 98 sampel total. Lalu kita gabung juga dengan sampel-sampel palostetit yang kita punya dan yang tersedia di database. So, ada dua output yang kita pakai. Dan ternyata setelah kita analisis, palostetit itu recovered as polyphyletic. Jadi mereka nggak membentuk satu clade, malah mereka tersebar di clade-clade yang jauh gitu, relatif jauh. Kayak ini apa? Ini clade isinya ikan-ikan yang dari Australia, perairan tawar. Sementara ini ikan-ikan yang ada di Amerika, South America, New World. Jadi ini udah kelihatan apa sih? Ada sesuatu yang aneh gitu, yang bikin istilahnya bikin Phallostetis itu jadi semacam rock taxa. Itu kenapa gitu? Ternyata setelah kita coba lihat karakterisasi dari karakter molekuler dari data yang kita punya, ada bias di GC content. Jadi perbedaan GC content itu besar banget gitu. Untuk Phenacostetus itu 6,73%. Sebagai pembanding itu di ikan-ikan lain biasanya kalau satu marga paling bedanya cuma 1 sampai paling besar tuh 3,3% gitu. Itu masih dalam satu marga yang sama ya. Tapi kalau di Phenacostetus sampai ke 6,73. Sementara untuk di burung itu cuma 2,25%. Ini bisa dilihat kalau dikurangin bedanya 6,73%. Di penelitian-penelitian sebelumnya, di paper-paper sebelumnya udah banyak penelitian yang bilang kalau ada bias in GC content, I mean like nucleotide heterogeneity, ini bakalan bikin
pohon yang direkonstruksi itu misleading gitu. Karena kemungkinan model yang dipakai juga salah, dan juga apa namanya, parameter-parameter yang dipilih juga ngaco. Ya, salah satunya karena ini GC contournya bias. Ini contoh paper yang review tentang base composition heterogeneity, terus apa efeknya ke phylogenetic inference kayak gimana. Kalau yang tertarik bisa baca nanti. Ini paper lainnya, ini khusus di ikan, yang coba ngebahas apa kalau kita milih gen yang salah, terus kalau komposisi basanya juga kayak tadi, terus kalau ada rate heterogeneity, itu akan berpengaruh terhadap hasil pohon filogenetik yang direkonstruksi. Nah, mungkin ada yang mikir apa mikir kalau marka yang kami pakai itu cuma CO1, itu apa cukup untuk bisa bilang apa ini bias ini emang benar-benar misleading. Tapi ada paper ini review apa istilahnya sentinel gene approach. Jadi intinya di paper ini bilang kita bisa pakai marka barcoding untuk sebagai apa quick and dirty untuk melihat kira-kira apa merepresentasi perilaku dari marka-marka molekuler lainnya gitu kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya si O1-nya aja udah GC content-nya udah jomplang, yang lain juga bakalan jomplang. Jadi itu kayak tahap awal untuk nentuin apa sih namanya kelompok yang kita lagi analisis ini eh, ke depannya nanti untuk dianalisis bakalan ngasilin hasil rekonstruksi yang nggak misleading gitu. Kita bisa pakai CO1 gitu. Jadi kalau CO1-nya jomplang secara GC content itu udah satu satu tolak ukur supaya kita hati-hati gitu selanjutnya untuk bisa melihat apa di marker-marker lain juga pola yang sama terulang. Selain GC content yang bias, ternyata allostated itu punya laju evolusi yang relatif sangat cepat. Ini bisa dilihat dari apa genetic distance-nya di Phenacostatus itu rata-rata 21,46%. Itu besar banget. Sementara kalau kita pakai tolak ukur di ikan-ikan yang ada di Indo-West Pacific region itu nggak nyampe 10%. Dan untuk perbedaan genetic distance Phenacostatus sikat sama marga marga satu marga apa spesies satu marganya itu juga tinggi, itu 13,85. Itu tuh ah, apa ya bisa sampai 4 kali lipat dari apa namanya molecular threshold yang dipakai biasanya untuk barcoding untuk nentuin spesies ini beda atau enggak. Itu cuma 3,5%. Jadi 4 kali lipat dari threshold itu. Uh, itu kenapa bisa cepat? Salah satu penjelasannya kemungkinan besar karena ukurannya yang kecil. Saya ini punya ukuran tubuh yang kecil. Ini paper klasik Martin and Palumbi tahun 93 yang menjabarkan kenapa laju molekuler itu bisa cepat di beberapa taksa yang ukuran tubuhnya kecil. Gitu. Ini paper lain lebih sophisticated lagi, dan yang saya suka dari paper ini ada diagram ini. Jadi kasih lihat bagaimana korelasi antara ukuran tubuh dengan laju evolusi dari taksa yang bersangkutan. Gitu. Sebagai contoh misalnya mouse, semakin ke arah kuning warnanya semakin cepat lagi evolusinya. Semakin gelap ke arah biru itu semakin pelan. Jadi kalau di sini mouse itu tikus cepat banget gitu, pakai panjang. Sementara kalau di paus mink whale itu uh, pelan, relatif pelan. Ini juga paper yang menarik. Ya, jadi sebagai kesimpulan, secara molekuler Phyllostetid ini apa ya
punya potensi untuk misleading karena itu tadi GC content-nya yang tinggi. Jadi mungkin perlu diakalin gimana caranya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa kasih saran how to deal with this kind of ambiguity. Uh, dan juga kita butuh sampel lebih banyak untuk baik itu text and sampling maupun juga uh, marka genetik supaya kita bisa dapat hasil yang lebih representatif yang menggambarkan evolusi dari phylostatic ini. Jadi untuk kedepannya tantangannya itu kan tadi saya di paper ini cuma ada satu marga yang kita CT scan. Kedepannya itu akan lebih baik kalau bisa kita lakukan CT scan ke semua marga dari phylostatic. Jadi untuk melakukan comparative anatomy-nya itu bakalan enak gitu. Itu sebagai pemula. Dan selanjutnya future studies-nya mungkin nentuin homologi dari idealnya setiap semua elemen yang mendukung dari struktur genitalia jantan. Ini bisa kita capai dengan punya ontogenetic studies. Cuma masalahnya tantangannya itu kita mesti bisa breeding ikan itu terus ngedapetin fase-fase developmental phases dari ikan ini gitu. Dari kecil sampai besar terus kita lihat gimana perkembangan dari struktur genitalia. Diharapkan dari situ kita bisa tahu homologinya kayak apa gitu. Terus yang terakhir yaitu kita cuma di paper ini cuma pakai barcoding DNA. Akan lebih baik kalau bisa lebih banyak marka. Kalau boleh bisa pakai metode phylogenomics untuk mengkonfirmasi apa benar ini bias GC content ini benar-benar misleading dan untuk juga konfirmasi apa benar evolusinya yang terjadi di phylostated itu relatif sangat cepat. Ya mungkin itu demikian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Daniel. Eh, Contoh Sama. yang luar biasa ya. Tadi kita sudah dikenalkan dari awal ya terkait klasifikasinya, taksonominya hingga tadi ke bagian anatomi hingga tadi ke bagian molekulernya juga. Nah, jadi ini seharusnya banyak hal yang bisa kita diskusikan pada malam ini. Dan oleh karena itu saya persilakan kepada teman-teman untuk bisa bertanya. Untuk bertanya silakan bisa memanfaatkan fitur raise hand ataupun lewat chat. Nah, tapi sebelum itu, selagi kita menunggu ada pertanyaan, nah, oke udah ada. Jadi saya mau nanya. Oke, mungkin dari Kak Athena dulu, boleh? Silakan Kak. Halo Mas Daniel, keren banget presentasinya. Terima kasih. Ini langsung banyak pertanyaan yang muncul ya tentang spesies ini. Cuma kayaknya aku penasaran aja. Ini karyotype dari ikan ini udah ada yang pernah mempelajari belum ya? Karyotype-nya, nah itu salah satu yang kayaknya masih blank, belum ada kayaknya datanya. Mungkin ada beberapa, tapi ya itu sporadik aja gitu. Dan aku belum nemu untuk karyotype-nya. Hmm. Soalnya aku kepikiran kalau misalnya Mas Daniel tadi nyebut soal uh, apa hewan atau makhluk hidup yang ukurannya lebih kecil, apa rate of evolutionnya semakin tinggi. Itu aku mikir juga kayaknya tergantung tergantung genetic architecture-nya juga nggak sih? Soalnya kalau misalnya kayak misalnya ada beberapa spesies mouse yang kan dia punya telocentric kromosom tuh, dan kalau ketika ada rekombinasi antara antara spesies dengan telocentric kromosom ini bisa jadi spesies hybridnya itu mempunyai jumlah kromosom yang berbeda gitu, dan itu akan jadi barrier reproduksi tersendiri untuk spesies-spesies ini gitu misalnya. Jadi aku mikir kalau misalnya apa spesies ini tuh bisa muncul karena itu juga nggak sih gitu. Ya jadi kayak struktur ini ya, apa namanya, bukan epigenetik, tapi bisa jadi epigenetik juga ini.
Cuma yang pasti sih kalau untuk itu cenderung ke gimana hibridisasi nggak terjadi kan ya, kalau misalnya nggak klop gitu Mm-mm. karena dari segi karyotipe. Tapi kalau untuk ukuran kayaknya cenderung apa dia di metabolismenya gitu. Karena metabolisme cepat, terus regenerasinya juga cepat, otomatis lebih banyak generasi yang terjadi dan dalam rentang waktu yang relatif pendek, ya mau nggak mau jadi cepat juga gitu. Uh, Sorry kalau nggak terlalu menjawab, tapi intinya ya itu apa namanya, uh, laju evolusinya cenderung ke sesuatu yang inherent gitu, Hmm. bukan karena terjadinya hibridisasi apa gimana gitu. Mm-mm. Tapi ya gitu, Hmm. untuk beberapa kasus kayak ada ikan kecil gitu yang juga kecil ukurannya, yang pernah dibilang apa vertebrata terkecil di dunia itu Pedocypris, ada juga di Indonesia. Itu saya coba bandingin rate-nya tuh nggak secepat di ini gitu, di apa di Phyllostetid, Hmm. sama kayak ikan-ikan yang lain. Saya jadi I was wondering, so what happened gitu, sebenarnya apa sebenarnya ini gitu. Apa kalau dari segi ukuran juga kecil gitu, tapi kok rate evolutionnya kok evolutionary rate-nya ini nggak secepat Phyllostetid gitu. Hmm. Pasti ada mekanisme lain yang membuat laju evolusi dari si Pedocypris ini nggak secepat ikan-ikan kecil lainnya gitu. Ah, I see. Mungkin menyambung ke arah itu juga, Mas. Kalau dari Hmm. perilakunya, kira-kira apa yang bisa membuat dia mempunyai apa genitalia yang kompleks seperti ini ya? Good question. Nah, aku juga bingung sih, kok apa struktur kayak gini kok bisa muncul gitu ya. Kan kalau kalau dipikir-pikir cost-nya tuh tinggi banget kan, apa namanya, untuk bisa memodifikasi pelvic yang tadinya fungsional buat berenang, terus diganti jadi benar-benar buat kawin gitu. Dan sementara betinanya juga benar-benar hilang pelvic fin-nya. Behaviornya mungkin ada ada hubungan dengan kompleksitas behaviornya gitu. Jadi kayak yang namanya tinactinium itu sesuatu yang bisa kayak istilahnya kalau di hiu itu clasping, buat apa, mencekram betinanya. Hmm. Itu kayak di Neostetus, di marga Neostetus ada dua claspernya, sementara yang lain cuma satu. Itu kenapa. Terus Neostetus nggak punya kait yang di depan, tapi yang dua marga lain punya. Ya mungkin detail-detail behaviornya ini yang menarik juga gitu, apa sih, buat diteliti gitu. Sampai bisa muncul genitalia yang sekompleks ini gitu. Iya, dan aku juga kaget kenapa spesies apa yang Smithy dan sikat ini kok bisa apa ya, benar-benar jauh berbeda gitu strukturnya. Iya, Padahal dia ada marga yang sama gitu. iya betul. Eh, Nah, oh ya, saya tadi lupa, Kak. Sorry. Jadi tadi kan ada dua habitat ya, saya kasih lihat. Jadi yang sikat itu ternyata dia itu masih bisa dibilang air tawar murni yang belum terlalu terpengaruh sama tidal. Sementara kalau di spesies yang lain yang di utara itu kita koleksi di daerah yang udah mulai muara gitu. Jadi Hmm. ikan-ikannya beda, terus mungkin kemungkinan besar ya salinitinya juga tinggi gitu. Nah, itu kan jomplang banget bedanya kan, divergence itu sampai 20% gitu. Nah, ya hipotesis kita karena beda habitat gitu. Jadi ada dua dua clade dalam Phyllostetid dalam Phenacostetus yang beda habitat. Nah, ini yang bisa menyebabkan kenapa jomplang juga gitu. Jadi nggak cuma Hmm. karena struktur genitalianya yang kompleks, yang beda, tapi juga secara habitat, secara ekologis dia juga beda gitu. Menempati dua habitat yang benar-benar beda. Ya, menarik, menarik, Mas. Ya, mungkin terkait dengan bioyansinya, apa namanya, bioyansinya juga kan. Kalau kalau salinidrat Iya, saya berbeda, iya, tuh. kan. Dan itu Makasih, Mas. pengaruh ke apa, ginjalnya segala macam kan, sistem pembuangannya. Ya. Ya itu kayak aku bilang di awal, apa, setelah ini bukannya seneng seneng sih, cuma kayak ibaratnya
buka Pandora box gitu, banyak masalah yang muncul, challenging challenging problems. Oke, terima kasih Kak Athena untuk pertanyaannya. Boleh silakan untuk peserta yang lain. Oke, sudah ada Bang Jakti. Dipersilakan. Makasih Mas Hisam. Bang Daniel keren banget presentasinya. Terima kasih. Jadi penasaran tentang ini Bang, apa namanya GC content. Ah, Kalau boleh share sedikit pengalaman, waktu itu saya juga punya masalah kayak gini. Itu kira-kira kalau dari saya nggak tahu ya kalau di apa spesies ini gimana, tapi mungkin ada kemungkinan nggak sih dia GC kontennya itu jadi apa namanya jadi bias ketika proses apa namanya denaturasi gitu, karena kan yang kita tahu tuh standarnya kalau semakin tinggi GC konten dia semakin susah gitu ya terdenaturasinya. Nah, lalu akan akhirnya kita bisa ngelihat tuh kalau habis QC data sequencing kita dapat, kita QC dia distribusinya tuh di apa ya namanya tuh lupa bimodal gitu. Nah, ada kemungkinan ke sana nggak Bang kira-kira? iya, Kalau ini aspek apa konteksnya teknis ya. iya, iya. Jadi kayak cenderung ke apa fisiologis molekuler ya gitu. Eh, Iya ya. ya jadi ingat zaman misalnya kita mesti desain primer buat Sanger sequencing kan GC content itu penting. Ya apa ya? Mungkin ada hubungannya kali ya. eh, Kenapa bisa bikin dia bias nanti di analisis. Cuma sejauh yang aku baca itu cenderung ke istilahnya dia ngasih model yang salah gitu, model molekuler yang salah, model evolusi yang salah ketika kita coba cari model yang optimal. Aku juga belum tahu gimana banget gitu kenapa bisa salah modelnya, detailnya gimana. Tapi ya kalau untuk secara teknis apa apa namanya strukturnya jadi lebih stabil terus otomatis itu bikin bias aku juga nggak tahu juga gimana apa penjelasannya, tapi mungkin ada hubungannya juga sih, ada korelasi antara kestabilan GC ini dengan apa kok bisa ngasilin rekonstruksi yang misleading gitu. Mhm, mhm. Karena apa ya apa namanya kita kalau misalkan ngutak-ngatik hasil sequencingnya tuh kalau misalkan ya maksudnya ini kalau saya ngelihat pengalaman saya ke belakang tuh si data yang misleading nih kadang-kadang bikin bikin kita salah interpretasi juga kan, padahal sampai akhirnya kasusnya kalau saya lebih parah dia polipiletik, padahal dalam dalam satu satu apa namanya island setting yang sama gitu. Dan penjelasannya kan sampai kemana-mana, sampai ke wah pokoknya ngaco lah gitu, padahal cuma sekedar salah ini aja gitu, salah setting suhu waktu denaturasi aja gitu. Dan mungkin kalau misalkan ini Bang, kebetulan kan saya juga lagi coba-coba desain apa namanya buat target capture gitu ya untuk phylogenomic. Kira-kira apa kalau misalkan kita coba gitu bareng-bareng mungkin bisa gitu kalau Bang Daniel punya datanya, lalu kita coba pakai pipeline yang saya lagi develop, menarik juga tuh kalau misalkan bisa gitu. Iya sih, saya tertarik sih nyoba, cuma masalahnya eh, jujur aja saya ini old school banget masih stuck in Sanger sequencing. Jadi kalau misalnya eh, untuk kolaborasi ya pasti pengen banget saya, cuma untuk secara teknis gimana gitu kayaknya saya mesti minta diajarin dulu kalau udah Wah, main.
Enggak lah, Prinsip. ini saya yang belajar lah sama suhu. Karena ini Bang pengen nyoba juga nyoba eh, si reproducibility pipeline yang saya develop. Nah, kalau misalkan ada kan bisa dicoba gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Bisa sih, Mas. Sip lah. Mhm. Ya overall, thank you Bang, makasih Sama-sama. banyak. Oke, terima kasih banyak Bang Jakti untuk pertanyaannya. Oke, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau yang ingin didiskusikan bareng sama Bang Daniel, mumpung masih ada di sini? Oke, oke, ada Bang Alex, boleh, silakan. Ya, makasih Hisham kesempatannya. Makasih Daniel presentasinya. Kita bisa lihat pohon phylogeny yang tadi polyphyletic nggak ya? Kayaknya Boleh. asik tuh. Bentar ya. Oke, oke. Nah, ada dalam dua clade ya. Iya. Clade atas itu Neotantus ya, Neotantus. Kemudian bentar, wah, namanya. Jadi di atas itu intinya ini pakai HP, jadi tulisannya nggak terlalu jelas. Jadi oke, yang di atas itu ada Neotantus, kemudian Phenacotanthus, dan di sini ada Phenacotanthus yang nested di dalam Neotanthus. Status. Iya, Neostatus, oke. Nggak kebaca ini juga. Neostatus sama Phanecostatus ya. Status. Oke, dan dia itu kan SP1. Phenacostatusnya kan SP1 dan yang satu lagi itu Smithii, ya Smithii ya. Dan kalau dilihat yang di bawah itu sikat, dan sikatnya sister dengan SP2-nya. Nah, ini kan mereka polifiletik ya, maksudnya mereka nggak sister satu dengan lainnya. Dan yang di atas itu juga di phallostatic clade 1 dia juga Phenacostatusnya itu dia parafiletik gitu loh. Jadi apa yang menarik? Pertama kita lihat dia secara umum dia genus ini polyphyletic, kemudian pada saat kita fokus ke salah satu clade-nya, ternyata dia juga parafiletic gitu. Jadi gimana nih asiknya nih? Yang bikin parafiletik kan itu sebenarnya Neostatus geminus ya. Iya betul. Nah, itu sebenarnya seingat aku itu dia pendek, nggak nyampe 654, kayaknya 500 berapa gitu, kayak hilang 50 base pair gitu. Nah, itu mungkin yang pengaruh ke ini juga, pengaruh ke hasil. Oke, jadi dia cuma 500 bp ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya sequence-nya ini kita untuk sementara nggak diperhitungkan, artinya Phenacostatusnya itu akan tetap monofiletik ya di atas. Nah, Mungkin. kemudian mungkin ya betul sih, mungkin saja. Nah, kemudian pada saat dia punya dua clade atas dan bawah itu apakah ini maksudnya ya karena mereka sama-sama nunjukin karakter dari genus ini, apakah mungkin ternyata mereka itu konvergen atau gimana kira-kira? Kalau
ya bisa dibilang konvergen, tapi karena mungkin ya itu karena GC kontennya itu GC kontennya Isi konten. jomplang. Nah, itu bikin bikin Hmm. ya, sekuensi jadi kayak konvergen mirip gitu. Padahal sih sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya ini long branch attraction juga sih ya. Oke, heeh. Kalau kasus long branch kalau GC kontennya Oke ya, jomplang. long blend. Oke. Jadi dia tuh kelihatan lebih mirip sama kayak Neostatus gitu. Oke. Mm-mm. Dan Nah, kira-kira, ya, yang anehnya clade kedua itu dia dia embedded sama taksa yang dari New World dari Amerika. oke. Dan ini kan ada dua spesies yang undescribed ya, SP1 dan SP2. Kira-kira Mm-mm. kedepannya masih mungkin banget ya banyak undescribed spesies lainnya. Banyak banyak banget Lex. Apa kayak bisa dilihat dari panjang panjang ininya juga kan apa Iya betul. spinnya panjang itu. Iya. Jadi Jadi ya gapnya luar biasa ya. yang SP2 ini dari Jambi, di koleksi di Jambi. Oke ya, artinya masih banyak PR ya. Banyak banget. Oke, that's it ya. Makasih penjelasannya ya. Good luck ya, Nel, ya. Thank you Lex. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Alex untuk pertanyaannya. Dan mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi SSP seri 1 di episode kedua pada malam hari ini. Terima kasih khususnya kepada Bang Daniel selaku narasumber kita pada malam ini. Sungguh luar biasa, tadi sudah dijabarkan dari awal hingga akhir mengenai Velocity Day dan juga tadi eh, ada pembahasan juga terkait spesies baru yang sekarang ini justru istilahnya mengacak-acak pohon filogenetik yang sudah ada seperti itu. Mungkin itu jadi bahasan yang cukup menarik untuk kedepannya terkait bahasan molekulernya ataupun nanti terkait anatominya seperti itu. Ya mungkin untuk malam ini eh, bisa kita akhiri bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh peserta SSP pada malam hari ini yang sudah menemani dan juga yang sudah berdiskusi bersama-sama. Dan mungkin sebelum kita tutup, bisa kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya, mungkin Bang Daniel bisa di stop share screen dulu. Oh ya. Oke, terima kasih Bang. Oke, silahkan persiapkan dulu. Ya, akan saya mulai sekarang. Baik, gaya formal. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya non formalnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada Bang Daniel dan juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti SSP series 2 episode 2 seri 1 episode 2 pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk datang di episode selanjutnya. Terima kasih.